Ketika banyak orang dewasa kemudian yang terjangkit virus corona, semakin banyak juga klaster keluarga. Mau tidak bisa dipungkiri anak-anak kemudian juga terseret menjadi korban ataupun juga menjadi pasien penderita dari corona. Nah, ini juga ada satu fakta yang menarik yang diungkapkan oleh lembaga biomolekuler Aikman yang mengatakan bahwa banyak ternyata anak-anak ini yang tidak menunjukkan gejala, termasuk OTG atau orang tanpa gejala. Tapi sebenarnya ini memiliki potensi yang begitu besar untuk bisa membawa virus, menyebarkan virus kepada populasi. Apa yang harus dilakukan? Dan juga pendekatan-pendekatan apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua? Karena sebenarnya kuncinya juga adalah orang tua untuk bisa menerapkan disiplin protokol kesehatan kepada anak-anak mereka. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir bersama saya Komisioner KPAI Mbak Retno Listiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno. Sehat? Selamat malam. Sehat Mbak. Baik, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah sehat. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak di tanah air ini membuat kita miris, Mbak Retno. Baik, nanti banget. Betul sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mbak Retno. Tapi juga kita akan menyapa narasumber lainnya. Sudah bergabung dengan kita Profesor Amin Subandrio selaku Ketua Lembaga Biologi Molekuler Aikman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Baik, nanti juga akan bergabung dengan kita Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan. Tapi nanti kita akan terlebih dahulu berbincang-bincang dengan Prof. Amin dan juga Mbak Retno. Prof. Amin, dari data Aikman yang terakhir dikatakan atau setidaknya yang kami baca ini dari hasil penelitiannya bahwa memang banyak anak yang ternyata sebagian besar saat terjangkit virus corona tidak menunjukkan gejala begitu. Tapi artinya ini juga berpotensi besar bahwa si anak ini kemudian menyebarkan virus kepada populasi, kepada anggota keluarga lainnya. Mungkin bisa diberikan keterangan lebih jelas mengenai hal ini, Prof. Amin. Terima kasih Mbak. Jadi ini memang satu studi yang dilaporkan berdasarkan data yang kami kumpulkan sebenarnya kira-kira lebih dari 6 bulan yang lalu, sekitar akhir tahun lalu. Dan dari data itu memang sangat menarik bahwa anak-anak itu terinfeksi tanpa menunjukkan gejala ya. Jadi mereka itu diperiksa karena keluarganya ada yang positif, sehingga kemudian kita melakukan testing, tracing, dan ternyata anak-anak dalam satu rumah itu juga terinfeksi ya. Jadi di situ juga kami mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu sebagian besar tertularnya dari orang-orang yang ada di dekatnya, baik yang keluarga inti maupun orang yang datang berkunjung ke rumahnya. Jadi mereka sebetulnya termasuk bagian dari masyarakat yang cukup rentan, ya, karena mereka tidak menunjukkan gejala, mereka tidak merasa sakit, ya, mereka tetap bermain keluar dengan temannya, dengan keluarganya, dan itu memang betul bisa berpotensi menjadi sumber penularan. Selain tentunya kita sendiri juga melihat beberapa persen diantaranya juga menunjukkan gejala, ya. Jadi bukan hanya menjadi perantara saja, tapi mereka juga bisa menjadi sumber penularan. Yeah. Nah, dalam keluarga itu seringkali yang kita perhatikan mungkin hanya yang dewasa saja ya, tapi sekarang sudah terlihat bahwa anak-anak itu juga harus mendapatkan perhatian. Baik, gejala-gejala seperti apa mungkin Prof. Amin yang ditampilkan oleh anak-anak yang menderita corona ini, terutama saat ini ketika ada varian virus baru, virus Delta. Adakah perbedaan gejala mungkin dibandingkan dengan varian virus yang lama? Gejala yang pada saat studi dilakukan itu memang sebagian besar hanya ya seperti gejala flu biasa sih sebetulnya ya, demam, batuk, gejala yang berat jarang sekali ya kelihatan, hanya di beberapa kasus. Tapi kami sekarang sedang mengamati lagi dengan varian-varian baru ini, apakah ada perubahan ya dalam gejala ini, karena mungkin saja terjadi perbedaan gejala ya, walaupun pada umumnya sebetulnya sebagian besar varian-varian yang berbeda itu menunjukkan gejala yang mirip-mirip satu sama lain.
Baik. Ya, Mbak Retno tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Amin bahwa anak memang tertular dari orang tuanya. Dan juga sempat saya singgung tadi juga bahwa memang ini salah satu imbas dari meningkatnya klaster keluarga. Pendekatan-pendekatan seperti apa sebenarnya Mbak Retno yang harus dilakukan oleh para orang tua? Ini pasti mungkin para ayah ibu juga bisa melihat. Karena yang pasti memang anak-anak kita tahu yang di bawah umur terutama, yang balita itu terutama. Ini juga peran kontrol pentingnya dari orang tua untuk bisa menerapkan protokol kesehatan juga pada anak, Mbak Retno. Tadi ya Prof, saya sepakat tuh dengan Prof ya bahwa anak-anak itu tertular sebenarnya dari orang dewasa di sekitar. Berarti ini butuh sebenarnya disiplin, ya kepatuhan orang dewasa di sekitar anak. Jadi misalnya tadi ya keluar ayah ibunya kerja, anaknya kan misalnya masih sekolah dari rumah ya, atau anak-anak yang tadi masih belum sekolah kan pasti ada di rumah. Nah berarti kan ketika ayah ibunya datang dari kerja, kan ini harusnya ada protokol kesehatan yang dipatuhi oleh keluarga. Jadi datang tidak boleh nyentuh benda apapun, tidak boleh nyentuh anaknya, tapi langsung masuk ke kamar mandi. Dia mandi, membersihkan diri dan pakaian yang tadi dipakai itu direndam air sabun dan kalau bisa langsung dicuci dan dijemur. Nah ini kan apakah ini dilakukan gitu ya oleh para orang tua. Kemudian yang kedua lagi adalah sebenarnya kalau anak-anak memang betul dia kan belum begitu paham, tapi sebenarnya kan bisa dipahamkan. Dan yang kedua adalah sebenarnya orang tua bisa jadi model, role model bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana kepatuhan orang tua menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian kalau keluar rumah baliknya kemudian betul mandi, itu sebenarnya anak-anak akan belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah banyak sekali keluarga-keluarga yang abai terhadap ini sehingga klaster keluarga kemudian menjadi besar. Yang kedua lagi sebenarnya guru ya, guru kan orang dewasa di sekitar anak juga. Jadi guru misalnya walaupun sedang PJJ sebenarnya bisa loh ya lewat Zoom atau lewat Google Meet, ayo kita pakai masker dulu 15 menit hari ini. Jadi gurunya pakai masker, semua yang di dalam Zoom atau di dalam Google Meet-nya itu pakai masker. Jadi melatih anak-anak karena kelak kalau sekolah dibuka, mereka setidaknya harus tahan menggunakan masker 3 jam tanpa dibuka. Nah, karena beberapa sekolah tatap muka, itu begitu saya lihat kenapa maskernya di dagu nih anak-anak satu kelas. Begitu nengok ke depan, gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Nah itu kan tadi, orang dewasa di sekitar anak itu bisa dicontoh anak jadi peniru ulung. Jadi begitu ngelihat, oh begitu ya, maka dipelorotin juga lah itu masker ke dagu. Jadi memang penting betul di sini peran orang tua, Mbak, atau orang dewasa di sekitar anak. Baik, peranan orang dewasa, orang tua untuk bisa memberikan contoh, role model, komunikasi juga perlu dibangun dengan anak-anak untuk bisa. Betul sekali. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mbak Retno, termasuk juga Prof. Amin. Ini banyak juga yang mengatakan lonjakan kasus kepada anak-anak ini diakibatkan adalah yang pertama memang varian virus Delta yang menyebar begitu cepat termasuk membuat anak-anak ini jadi korban. Yang kedua adalah karena anak-anak ini tidak divaksin. Nah, apakah dengan adanya fakta seperti ini di lapangan perlu adanya vaksin untuk anak-anak? Mungkin nanti Prof. Amin bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.